semua sudah memiliki semangat di tahun yang baru, semangat untuk merayakan sesuatu yang baru. Dan mungkin dalam perayaan semalam pada pergantian tahun kita sudah melakukan berbagai macam acara, baik dengan anggota keluarga atau mungkin dengan orang-orang lain di sekitar kita, untuk menunjukkan bahwa kita bergembira memasuki tahun yang baru. Kalaupun tidak, mungkin kita sibuk juga dengan gadget kita masing-masing, sama seperti ketika kita masuk dalam ruang ibadah, mengucapkan selamat tahun baru kepada orang-orang lain yang kita kenal atau yang ada di dalam phone book kita, setidaknya begitu. Nah, saudara-saudara, ibadah kita di tahun yang baru ini diberi judul Merawat Damai dengan Berbagi Kehidupan. Judulnya sangat ideal, saudara-saudara, sangat cakep, sangat bagus, sangat indah, dan barangkali kalau bisa dibilang jadi klise. Karena kita seringkali mengatakan hal-hal yang demikian setiap kali pergantian tahun. Kita semua mengharapkan bahwa damai Tuhan itu bisa dipelihara terus. Apa yang buruk di tahun yang lama kita tinggalkan, apa yang baik di tahun baru kita masuki. Tetapi sungguh tidak mudah, saudara-saudara, untuk bisa melakukan hal semacam ini. Nah, saya akan mencoba mencermati setiap kata yang ada di dalamnya, walaupun bukan mau menjelaskan satu persatu kata-kata yang tertulis di sini. Merawat damai dengan berbagi kehidupan. Ada esensi yang penting ketika kita memasuki tahun yang baru, ketika kita menjalani waktu-waktu yang dipercayakan Tuhan kepada kita ke depan. Ada hal yang harus kita perhatikan, ada hal-hal yang harus kita camkan, bahkan harus kita usahakan. Kalau mungkin kita katakan, kita perjuangkan sedemikian rupa. Sehingga ketika 2019 nanti lewat, kita bisa mengatakan, kalau kita menyambut tahun baru di tahun 2020, kita sudah mencapai apa yang kita angan-angankan di tahun 2019. Kita merasakan damai sepanjang 2019. Nah, saudara-saudara, ini pastinya juga menjadi pencanangan kita. Tahun baru, pasti kita mau tahun ini menjadi sesuatu yang lebih baik daripada tahun kemarin. Nggak ada orang yang mengatakan kita mau menyambut tahun baru, tapi tahunnya ya sama aja lah kayak kemarin. Tidak ada perubahan, tidak ada pembaruan, tidak ada yang menjadi lebih baik. Ya, jadi saya skip aja slide ini. Saya cuma mau menegaskan bahwa kita semua pasti sama-sama mengamini, meyakini, dan mengiyakan bahwa kita mau tahun ini menjadi tahun yang lebih baik. Cuma saudara-saudara, untuk menjadikannya tahun yang lebih baik gimana caranya? Banyak orang mengatakan kita harus lebih dekat sama Tuhan. Kita harus lebih mengasihi Tuhan. Kita harus menunjukkan kasih kepada Tuhan. Kalau kemarin ditanya, apakah sepanjang 2018 saudara-saudara sudah menunjukkan kasih kepada Tuhan? Pasti kita jawab iya. Siapa yang mau menjawab tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan? Memang kita mengakui bahwa kita bikin banyak salah di sepanjang tahun yang lalu. Tetapi bukan berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saya pakai istilah lebih mengasihi Tuhan. Supaya kita meningkatkan apa yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu. Supaya ketika kita masuk ke tahun yang baru ada sesuatu yang lebih baik. Kan memang harapannya kan lebih baik. Nah, bagaimana cara menunjukkan itu? Kalau kita diminta untuk mengasihi Tuhan, itu sesuatu yang sifatnya abstrak. Seringkali kita membayangkan bagaimana kita harus melakukan sesuatu kepada Tuhan. Lalu kita bertanya, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Tuhan sudah punya segala sesuatu, Tuhan sudah dipenuhi dengan segala kebaikannya. Lalu apapun yang kita perbuat tidak akan mengubah dia menjadi pribadi yang lebih baik, bukan? Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Bagaimana kita bisa memperlihatkan sikap kita sebagai orang yang mau berubah menjadi lebih baik kepada Tuhan? Saudara-saudara, banyak orang mengatakan kalau kita mau lebih baik sama Tuhan, maka kita bisa baca Alkitab lebih sering. Kalau saudara-saudara menghitung berapa kali saudara-saudara baca Alkitab dalam tahun 2018, pasti nggak ada yang tahu. Nggak ada yang ngitungin kan? Ada nggak saudara-saudara yang ngitung sepanjang 365 hari dalam 2018 berapa kali saudara baca Alkitab? Nggak ada, udahlah nggak usah dihitungin juga. Terus kalau misalnya saudara-saudara dikatakan harus lebih mengasihi Tuhan, maka artinya membaca Alkitab juga harus lebih mendalam. Bukan cuma sekedar sudah melakukan pembacaan, ketika ditanya lupa apa yang dibaca. Tetapi lebih dihayati, lebih diresapi, lebih dipikirkan, lebih direnungkan. Kira-kira maksudnya apa ini? Kalau nggak ngerti, datang sama orang yang lebih ngerti. Nah, mungkin saudara-saudara mikir, ini cara yang bisa lebih baik dilakukan dalam upaya mengasihi Tuhan.
Dan yang jauh lebih penting adalah ketika kita diminta untuk lebih mengasihi Tuhan, baca Alkitabnya bukan cuma sekedar dimengerti, tetapi juga dipraktekkan. Karena itu mungkin saudara-saudara membuat tekad atau resolusi tahun 2019 ini, saya mau melakukan lebih banyak dari apa yang saya baca di dalam Alkitab. Boleh-boleh saja saudara-saudara. Itu bisa memperlihatkan tekad dan semangat yang baru. Tetapi nggak cuma baca Alkitab, kita juga bisa menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan cara berdoa. Mungkin ada yang berdoa sekali seminggu, mungkin ada yang berdoa sekali sebulan. Tapi saya percaya saudara-saudara di sini mungkin berdoanya bisa lebih dari 5 kali sehari. Beneran saudara-saudara. Nah, jadi mungkin ketika kita bilang kita harus lebih mengasihi Tuhan dengan cara berdoa, bagaimana kita harus berdoa? Berdoanya apakah lebih qomat kamit? Berdoanya apakah lebih kusuk? Lebih tutup pintu? Ya nggak tahu lah saudara-saudara. Tapi mungkin kita mengatakan kita akan lebih banyak berkomunikasi sama Tuhan. Kita akan lebih banyak memberi perhatian kepada Tuhan. Nah nggak cuma itu. Orang juga kemudian mengatakan bahwa cara untuk memperhatikan dan mengasihi Tuhan adalah dengan lebih rajin datang ke gereja. Dan datang ke gereja lebih rajin itu juga mungkin artinya di dalamnya ada perubahan-perubahan kualitas. Kalau biasanya datang ibadah jam 8 datangnya setengah 9. Nah ini kita datangnya lebih awal. Ya mungkin kita bilang tahun 2019 datangnya 8:25. Ya, lebih awal kan. Ya telat sih telat juga. Ada yang bilang kalau bisa jangan terlambat. Ya. Kemudian ada juga yang memberi persembahan lebih banyak kalau datang ke gereja. Mungkin ada yang punya tekad seperti itu. Mungkin ada yang merasa dengan itu kita mengasihi Tuhan lebih baik. Ada juga yang kemudian lebih konsentrasi ketika beribadah. Kalau tahun 2018 waktu ibadah kerjanya ngobrol, waktu ibadah kerjanya tidur gitu ya. Maka tahun 2019 enggak deh, lebih perhatian, lebih dengerin, mau khotbahnya kayak apa, mau ngantuknya kayak apa, tetap aja konsentrasi. Itu baik saudara-saudara. Ya itu juga menunjukkan bahwa kita mau mengasihi Tuhan. Tetapi saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Tuhan tidak sebatas bagaimana kita melakukan hubungan personal kepada Tuhan semata. Ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita mau lebih dekat sama Tuhan, Yesus memberikan semacam arahan. Bagaimana kita perlu melakukan usaha-usaha, perlu melakukan tindakan-tindakan yang bukan cuma sekedar antara kita sama Tuhan, yang bukan cuma personal, bukan cuma pribadi. Dan karena itu apa yang dikatakan di dalam Alkitab pada hari ini. Alkitab mengajak kita untuk memperhatikan hal-hal yang lain. Hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa merasakan kedamaian dari Tuhan. Sesungguhnya saudara-saudara kalau kita membaca Injil yang saat ini dibaca, Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46, ia bicara tentang penghakiman dunia. Penghakiman yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada seluruh penghuni dunia. Jadi kalau saudara-saudara memperhatikan di situ ada 2 kategori orang yang akan mendapatkan penghakiman. Yang satu akan masuk ke surga, yang satu masuk neraka, kasar-kasarnya gitu. Dan saudara-saudara, ini adalah sebuah bahasan yang sangat penting, yang sangat perlu dicamkan dan diperhatikan oleh kita. Tetapi saya tidak mau menjadikan ibadah pembuka tahun ini sebagai ibadah yang menyeramkan, ibadah yang isinya menakut-nakuti, yang membuat kita ketika membayangkannya rasanya sebentar lagi kita akan menghadapi penghakiman. Tentu tidak. Supaya apa? Supaya kita nggak kehilangan kegembiraan menyambut tahun yang baru. Kan biasanya ketika kita menyambut tahun baru ada hal-hal yang menyenangkan yang kita bayangkan. Kita mendapat perhatian lebih, kita mendapat kesempatan untuk berkumpul lebih banyak dan sebagainya. Tetapi beneran loh saudara-saudara, ini bicaranya tentang penghakiman. Ini bicaranya tentang zaman akhir. Dan apa yang terjadi di zaman akhir yang pada suatu titik nanti akan kita masuki. Yang terjadi adalah saudara-saudara yang tidak mengasihi Allah itu akan dihakimi. Akan mendapatkan hukuman. Dan apa hukumannya? Saudara-saudara bisa lihat itu yang ditandai merah. Sengaja saya bikin kecil-kecil supaya saudara-saudara micing-micing gitu ya. Supaya ngelihatnya gimana gitu ya. Betul-betul perhatian. Ya.
Nah, tapi intinya yang merah-merah itu menggambarkan orang yang nantinya masuk neraka. Orang yang masuk neraka itu orang yang hidupnya gimana? Orang yang dikutuk oleh Tuhan. Orang yang dimasukkan ke dalam api yang tidak akan padam untuk selamanya. Dan tempat itu disiapkan oleh iblis. Itu gambarannya. Itu orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kira-kira kayak gitulah. Saya nggak akan lama-lama membahasnya. Dan yang bagian yang kuning, saudara-saudara, itu menggambarkan bagaimana orang yang mengasihi Tuhan akan mendapatkan award-nya. Ya, mendapatkan penghargaannya. Dia akan diberkati. Dia akan menerima bagian dalam kerajaan Allah. Dan tempat itu disediakan sendiri oleh Allah buat dia. Nah, jadi saudara-saudara, ini yang penting buat kita. Ketika kita memasuki tahun baru, kita mau mengasihi Allah atau enggak? Kalau kita nggak mau mengasihi Allah, ya itulah dampaknya buat kita. Itu akibatnya buat kita. Tapi karena saya bilang nggak akan lama-lama, mari kita lihat sisi yang lain. Bahwa kehidupan dunia ini juga diharapkan bisa diisi oleh kebaikan kita kepada Tuhan. Tuhan mau supaya ketika kita mengasihi Dia, kita memperlihatkan sikap peduli terhadap kehidupan. Tuhan mau supaya kita, saudara-saudara kebaca nggak di bawah kata peduli itu ada kata apa? Nggak kebaca. Tadinya saya mau bikin lebih kecil ya, supaya betul-betul lagi dilihat. Keluar dari kenyamanan diri. Saudara-saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, maka panggilan kita yang pertama-tama adalah, mau nggak kita keluar dari kenyamanan diri kita? Mau nggak kita keluar dari apa yang kita biasa lakukan, yaitu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan pribadi saya. Apa yang penting buat saya, apa yang nikmat buat saya. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, kita mengisinya hanya untuk memuaskan diri sendiri. Dan itu saudara-saudara bukan gambaran kepedulian. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang lebih peduli terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam bacaan Alkitab, Tuhan minta supaya kita keluar dari kenyamanan diri kita. Keluar dari comfort zone kita. Jangan terus-menerus mikirin diri kita sendiri. Ada hal yang lain yang harus kamu lakukan ketika kamu mau mengasihi aku. Kamu harus memberi perhatian kepada yang di luar. Nah, saudara-saudara, kategorinya apa? Kategorinya Tuhan bilang perhatikanlah orang-orang lain. Orang-orang di luar sana ya masih banyak yang membutuhkan perhatian. Dalam bahasa Alkitab digunakan kata orang-orang yang hina. Orang-orang yang hina itu bahasa Alkitabnya susah diterjemahkan. Oleh karena itu saya coba untuk menerjemahkannya dengan kata-kata yang berhuruf depan M. Ada yang malang, ada yang miskin, ada yang merana, ada yang menyedihkan, ada yang murung, ada yang miris. Pokoknya nggak enak semua. Dan itulah potret dari kehidupan dunia. Itulah gambaran dari orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Ada mereka-mereka. Jadi nggak selalu yang hina itu identik dengan miskin, identik dengan sakit. Enggak. Ada juga yang kaya tapi hidupnya murung terus, nggak tahu mesti pakai apa. Duitnya banyak tapi mau digimanain, mau dipakai kemana nggak tahu. Ya sedih aja bawaan. Saudara-saudara, itu juga termasuk kategori orang yang hina. Nah, jadi kepada orang-orang yang malang kita diminta untuk membela mereka. Kita diminta untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Terhadap orang yang miskin kita diminta untuk menolong mereka. Terhadap orang yang murung, Tuhan bilang hiburkanlah mereka. Berikanlah pengharapan supaya mereka punya semangat. Terhadap orang yang merana, lindungilah mereka. Terhadap orang yang menyedihkan, perjuangkanlah hidup buat mereka. Terhadap orang yang miris, angkatlah kehidupan mereka. Nah, jadi saudara-saudara, kalau saya berhenti sejenak, saya akan memberikan kesempatan pada kita memikirkan siapa kira-kira orang-orang yang nasibnya seperti itu di dunia ini? Siapakah mereka di mata kita? Adakah dalam pikiran kita orang-orang yang seperti itu? Kalau kita diminta untuk mencari orang-orang yang nasibnya seperti itu, ketemu enggak dalam pikiran kita sekarang? Kalau enggak ketemu, artinya kita masih mikirin diri kita sendiri.
Nanti kalau misalnya ditanya habis ini kita mau ngapain, kita mau melakukan sesuatu supaya hidup ini jadi lebih baik, supaya dunia ini jadi lebih baik. Tapi terus kalau kita kembali lagi orientasinya kepada pemuasan diri, saudara-saudara percayalah dunia nggak akan jadi lebih baik. Dunia akan tetap sama seperti yang lalu. 2018 kita masuki 2019 dengan semangat yang baru, kita masuki dengan tekad yang baru, tapi hasilnya sama saja. Gimana saudara, udah ketemu atau belum? Siapa yang mau saudara hibur? Siapa yang mau saudara bela? Siapa yang mau saudara perjuangkan nasib dan haknya? Siapa yang mau saudara hibur? Siapa yang mau saudara lindungi? Susah nyarinya. Di mana nyarinya? Saudara-saudara, yang kepikir dalam benak saya ketika mempersiapkan renungan ini adalah, ya Tuhan mau supaya ketika kita memasuki tahun yang baru, ketika kita mengatakan ini adalah tahun untuk menjadikan dunia lebih baik, maka kita berbuat sesuatu. Kita tidak berdiam diri. Kalau kita mengatakan kita mau merasakan damai Tuhan itu adanya di mana? Adanya di dalam perubahan hidup dunia. Yang tadinya jelek jadi baik. Di situ terjadi damai. Di situ ada damai. Dan itu nggak bisa didiemin saja. Nggak bisa tunggu turun dari langit. Dia harus diupayakan. Saudara-saudara, tahun baru mestinya menjadikan kita punya semangat menjadikan dunia lebih baik. Di situ damai bisa terwujud. Kalau kita perhatikan sepanjang 2018, di situ ada perang, ada ketamakan, ada hawa nafsu, ada porak-poranda, ada bencana, ada terorisme, ada radikalisme dan intoleransi yang semakin meningkat. Itu semua bermuara kepada keegoisan manusia. Karena manusia cuma mikirin diri sendiri, dirinya yang paling baik, dirinya yang paling benar, dirinya yang paling perlu dipuaskan. Itu potret 2018. Nah, saudara-saudara, mau potret 2019 sama kayak 2018. Kalau mau sama, ya udah silakan aja. Tapi kalau mau beda, ubahlah. Dan kita nggak bisa ngubah hanya dengan berdoa kepada Tuhan. Kita nggak bisa ngubah hanya dengan bilang saya mau baca Alkitab lalu semuanya terjadi seperti sihir. Nggak bisa. Makanya Yesus bilang, datanginlah orang-orang yang hina. Datanginlah mereka yang terbuang, terasing, terpinggirkan. Datanginlah mereka yang malang, miskin, merana, menyedihkan, murung, miris, segala macam yang lain yang gak enak. Buatlah mereka mengalami sesuatu yang berbeda. Ubahlah wajah dunia ini yang tadinya kelihatan cemberut menjadi tersenyum. Dan ketika kita melakukannya, maka wajah dunia pasti akan jadi lebih baik. Kalau tadinya orang miskin di dunia ini jumlahnya sekitar 2 miliar misalnya. Lalu dengan upaya-upaya yang kita lakukan, jumlahnya bisa berkurang jadi setengahnya aja jadi 1 miliar. Bayangkan dunia ini akan lebih banyak diwarnai senyum. Kalau jumlah orang-orang yang stres, orang-orang yang mikirin kehidupannya malang, susah, yang penuh dengan berbagai tekanan, terus melalui pertolongan kita, mereka bisa jadi lebih bahagia, mereka bisa jadi lebih gembira. Bayangkan wajah dunia ini bisa berubah. Tapi kalau kita nggak peduli, biarin aja orang sinting tetap sinting, orang gila tetap gila, orang susah tetap susah, orang lapar tetap lapar. Dunia ini nggak akan berubah. Dunia ini tetap begitu-begitu aja, bahkan menjadi lebih buruk. Kalau Wahyu bilang, ya makin lama makin turun keberadaan, makin jelek, makin susah. Jadi saudara-saudara, yang dibutuhkan dari kita adalah kepedulian. Dan termasuk ini juga saudara-saudara, satu hal yang saya nggak mau lupakan adalah bagaimana kita peduli terhadap lingkungan hidup kita, terhadap alam semesta. Saudara-saudara, dalam bulan November, Desember setidaknya ada 6-7 bencana yang dialami di Indonesia. Nah, saudara-saudara, kalau mau lihat lagi, sangat menyedihkan. Tapi kita nggak bisa berhenti pada tahap bilang kasihan. Kita nggak bisa.
Kecuali kita mau menunggu bencana itu akan terus-menerus datang dan semakin menghancurkan dunia. Kalau saya ngomong sama istri saya, kenapa ya orang-orang di Indonesia masih nggak peduli sama lingkungan, nyampah masih nyampah, dikhotbahin masih juga nyampah, dikhotbahin soal bagaimana memelihara listrik, memelihara air, tetap begitu-begitu juga. Istri saya bilang itu masih dari kecil. Terus saya bilang gimana? Masa orang-orang yang udah dewasa yang dikhotbahin suruh jadi kecil lagi? Kan nggak bisa. Tapi ya terjadinya begitu. Saudara-saudara, kalau lihat bencana mau bilang apa? Mau bilang kesel ya lihat orang-orang perilakunya begitu. Nggak berubah. Terus semalam ada longsor lagi di Sukabumi, saudara-saudara. Terus kita mau bilang apa? Ya udah itu memang udah kehendak Tuhan. Nyalahin Tuhan deh. Terus saudara, tahun baru mau jadi baru kayak apa kalau kita nggak berubah? Kalau kita masih begitu-begitu aja. Apanya yang baru? Jadi kalau kita mau bilang, kita mau lihat dunia yang lebih baik, dunia yang lebih indah, dunia yang lebih ceria, dunia yang lebih gembira, ayo kita wujudkan, ayo kita usahakan. Jangan diam saja. Nah, saudara-saudara, menutup renungan ini supaya saudara-saudara nggak terlalu banyak diam itu ya. Aduh kita masih ngapain, nggak tahu. Aduh masa tahun baru dibeginiin sih jadi nggak enak gitu ya. Maka kalau kita ingat apa yang kita ucapkan pada orang-orang menjelang tahun baru atau pada tahun baru, saudara-saudara ingat biasanya kita mengucapkan Happy New Year. Kalau kita bilang Happy New Year artinya kan kita berharap tahun baru ini isinya happy. Happy itu artinya apa? Gembira, ceria, bahagia. Gimana orang-orang bisa bahagia kalau dunia ini makin menyedihkan? Nggak bisa kan? Makanya kita ngomong selamat dalam bahasa Indonesia. Selamat tahun baru, kita nyelamatin orang supaya apa? Supaya bekerja, supaya berusaha, supaya menghadirkan perubahan. Ya selamat kerjain. Bukan selamat tuh artinya ya cuma didoain, bukan. Tapi selamat artinya memberi dukungan. Ayo kita usahakan supaya tahun baru ini selamat. Tahun baru ini jadi bahagia. Jadi saudara-saudara, saya tinggal ngomong Happy New Year. Selamat tahun baru. Dan mengharapkan kita bisa melakukan sesuatu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.